Iya ya, gue tahu. AIO kayak sini udah banyak banget ditemuin di pasaran. Tapi gara-gara Intel sejak Meteor Lake lah ya, si AIO ini jadi layak banget buat kalian lirik lagi nggak sih? Terutama karena dia udah integrated sama yang namanya AI. AI lagi. Sejak pabrikan prosesor itu ngejar efisiensi daya, tapi juga tetap jaga power, buat Intel, dimulai dari Meteor Lake, PC tuh jadi kayak nggak mesti yang tower gede gitu nggak sih? AIO, bahkan mini PC, sekarang bisa ngasih gedoran tenaga yang relatif gede dengan ukuran yang relatif mini gitu. Acer Aspire C24195IS ini contoh realnya ya. Dengan Intel Meteor Lake, Acer Aspire C24 tahun ini bisa dibikin jadi lebih ramping, punya bezel yang lebih tipis, dan konsumsi daya yang lebih hemat. Buat yang nggak tahu, AIO PC sesuai namanya, ini tuh pas kalian beli sudah all in one. Ya, bentukannya kayak monitor gini aja, tapi di dalamnya itu udah ada komponen PC-nya. Waktu beli, bahkan kalian dapat keyboard dan mouse kayak gini dari Acer. Ini keyboard dan mouse yang menurut gua bagus dan lumayan estetik juga, karena warnanya putih bersih. Kalau kalian pakai AIO PC, jelas semuanya jadi lebih simpel, nggak perlu space terlalu gede, karena semuanya udah satu paket kayak gini. Dibandingin sama pakai PC tower gitu, ini sih jelas lebih nggak ribet ya. Acer Aspire C24195ES ini ditenagai oleh Intel Core Ultra 7 Processor 155U. RAM yang dikasih di sini 8 GB DDR5 single channel, tapi bisa kalian upgrade sampai 32 GB dual channel, dan pastinya butuh nambah budget sendiri ya. Untuk storage-nya, Acer udah kasih SSD PCIe Gen 4 ya, 512 GB. Desain AIO ini emang simple banget, kalau nggak jeli, bisa-bisa kalian ketipu dan ngira ini tuh cuma monitor biasa gitu. Warnanya dominan putih dengan bezel kanan kiri yang tipis, tapi di atas bawah bezelnya masih agak tebal. Atas dibikin tebal untuk mengakomodasi webcam dan juga mikrofon nih. Sementara bawahnya untuk down firing speakernya. Meskipun begitu, screen to body ratio-nya ini katanya bisa dijaga di 95% loh. Mantep ya. Kakinya dari base sampai tiangnya dikasih warna silver agak metalik. Mungkin mau negesin kalau bahannya ini emang metal gitu. Jadi kokoh nih, kuat. Woi. Oh iya, tiangnya ini juga udah bisa dinaik turunin dan dibikin nengok kanan kiri juga bisa. Sayangnya belum bisa dirotasi jadi vertikal gitu. Barangkali kan pengen dipakai buat nonton TikTok. Tapi ya ini aja udah oke banget lah. Dan ada juga cantolan kabel ya buat bikin kabel kalian sedikit lebih rapi lah ya. Di bagian belakang dari AIO ada beberapa ports penting nih ya. 3 buah USB 3.2 Gen 2 Type A dan 1 buah USB Type C. Ada juga 1 HDMI 1.4 untuk output. RJ45 alias Portland juga nggak ketinggalan ada di sini ya. Ingat ya, HDMI-nya ini cuma buat output dan terbatas di HDMI 1.4 aja. Fungsinya buat nambah satu monitor lagi, barangkali kalian butuh setup kerja dual monitor. Soal layar, Acer Aspire C24195ES ini dikasih panel IPS 1920 x 1080 pixel 60 Hz dengan ukuran 24 inci. Teknologi Acer Blue Light Shield dan juga Acer Flickerless juga udah dipasang di layar ini. Jadi nggak bikin mata kalian tuh gampang capek gitu. Jujur aja ya, gue nggak dapet info soal akurasi warnanya ya dari Acer. Dan kita juga nih, kami di sini nih, nggak punya alat untuk kalibrasi monitor gitu. Jadi ya, mohon maaf. Gue nggak bisa ngomong soal akurasi warnanya. Gue kaget waktu baru nyalain AIO ini karena saturasinya terasa lumayan tinggi dan hitamnya terasa pekat. Awalnya bahkan gue ngira ini tuh OLED karena hitam pekat dan saturasinya itu. Tapi setelah ngeliat-liat spesifikasi dari Acer, gue salah. Ternyata ini tuh panel IPS bre. Enaknya layar ini juga udah pakai lapisan anti glare ya. Jadi kita nggak bakal keganggu sama pantulan cahaya dari belakang kita gitu. Satu lagi nih enaknya AIO, kalian bisa atur brightness layar langsung lewat keyboard selayaknya laptop. Nggak perlu cari-cari tombol di bawah monitor lagi gitu. Ribet. Speakernya juga udah cukup oke ya, suara yang keluar cukup keras, detail cukup oke, tapi emang ini bassnya masih minim ya. Nah, untuk pengujian kali ini gue pakai konfigurasi yang base ya, RAM-nya masih 8 GB, storage-nya masih 512 GB, Windows-nya masih pakai Windows 11 Home bawaan. Oh iya, ngomong-ngomong bawaan, bukan cuma Windows yang bawaan, dia juga dikasih Microsoft Office Home and Student 2021. Enak ya? Skor pengujian sintetis 3D Mark Nitrate, Firestrike, dan TimeSpy kayak yang bisa kalian lihat di sini ya, ketiganya ada di kelas menengah. Angka-angka ini tuh ngasih indikasi kalau Intel Core Ultra 7 155U masih bisa banget ya diajak kerja grafis yang agak berat lah, bahkan buat main game gitu. Sementara hasil pengujian Cinebench Multicore dapat angka rata-rata di 7 ribuan dan running 6 kali berturut-turut, dia nunjukin variasi yang cukup stabil. Begitupun untuk single core-nya, dia juga sama stabilnya kayak multi-core ini, variasinya tipis-tipis banget.
Dengan skor benchmark sintetis yang kayak gitu, kayaknya masih bisa dicobain untuk dipakai main game kompetitif yang nggak terlalu banyak makan resource gitu. Macam eFootball dan game yang optimasinya oke, kayak Forza Horizon 5. Dia optimasinya oke banget. Gue pun sempet coba mainin Marvel Rivals di sini ya, dengan asumsi bakal berjalan mulus. Iya bener sih, sebenarnya bisa di preset low ya. Cuma ketika battle mulai rame, FPS langsung drop cukup jauh. Tapi intinya, ketiga game yang gue coba ini masih bisa dijalanin dengan FPS yang ya playable lah. Ingat ya, semua benchmark di atas tadi sampai pengujian main gamenya itu dijalanin di daya yang cuma nggak sampai 70 watt. Ngomong-ngomong, naikin RAM sama nambahin storage itu jadi opsi yang bagus ya kalau kalian pengen beli AIO yang satu ini ya. Soalnya tadi ketika gue main Forza Horizon, si game Forza Horizon itu ngasih notifikasi lah kalau RAM-nya itu hampir habis gitu, hampir kepake semuanya. Jadi kalau kalian tambahin RAM-nya lagi, minimal mungkin jadi dual channel 16 GB atau syukur-syukur kalian bisa bikin dual channel 32 GB. Ini akan lebih oke kalau kalian emang pengen main game. FPS-nya kayaknya bakal lebih bagus deh dan lebih stabil juga. Ya notifikasi kayak di Forza tadi wajar sih ya, soalnya yang kepasang secara bawaan di AIO ini kan baru 8 GB aja. Oh iya, Intel Core Ultra 7 prosesor kan juga udah dilengkapi NPU ya. Jadi fitur Windows Studio Effect ini bisa dipakai juga. Kira-kira begini hasilnya yang akan klien kalian lihat kalau lagi meeting pakai kamera 1440p dengan mikrofon stereonya. Ini dapur gue yang berantakan, bisa gua blur. Hehe, asik ya? Soal networking, Acer Aspire C24195IS ini juga udah pakai Wi-Fi 6 dan Bluetooth 5.0, jadi udah lumayan future proof lah. Terus kesimpulannya, apakah Acer Aspire C24195IS ini layak buat dimiliki? Bukannya mendingan rakit PC aja, atau mendingan beli laptop aja? Jawaban pertama soal layak dibeli atau enggak, itu semuanya tergantung sih ya. Tapi Intel Core Ultra 7 155U juga buat hal-hal yang sifatnya grafis ringan, masih oke loh. HDMI out juga ada, jadi ini bisa banget kalau kalian pengen pakai AIO gitu ya, tapi pengen jadi dual monitor, karena nggak semua AIO itu punya HDMI out. Nah, pertanyaan kedua nih, untuk harga 14 jutaan, mending beli ini, rakit PC, atau beli laptop? Ya, jawabannya pasti tergantung ya. Kalau rakit PC, kalian harus siap dana untuk bayar listriknya juga, karena daya yang digunakan kemungkinan besar tuh lebih tinggi. Kalau laptop, bisa jadi opsi menarik juga, tapi ada skenario yang bikin lebih nyaman pakai AIO ketimbang laptop, kayak ketika kalian butuh layar yang lebih gede gitu. Laptop kan layarnya kecil ya, kalau tambah monitor lagi, tambah duit lagi. Nah, untuk AIO, skenario-nya mungkin lebih spesifik, kayak butuh komputer yang simple dan nggak makan tempat, atau yang nyari power cukup, tapi masih hemat budget gitu, sama hemat listrik juga lah. Kalau skenario kayak gini udah ketemu di diri kalian, beli AIO Acer Aspire C24195IS ini Bisa gue bilang udah paling bener lah ya, karena kalian dapet prosesor yang udah punya NPU juga, integrated grafiknya juga udah lumayan oke gitu ya, jadi fitur-fitur AI standar bisa kalian pakai di sini, terus juga buat main game tipis-tipis, terutama game-game e-sport itu masih bisa banget lah. Jadi gitu ya video kali ini, mudah-mudahan ngebantu kalian ya, yang lagi galau, ini ada laptop, atau gue mau rakit PC, atau beli AIO aja, ya mudah-mudahan jadi ngebantu lah ya. Itu aja video kali ini, gue Dian dari Main Lagi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.